Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini adalah tampilan viewfinder dari kamera Realme 9 Pro Plus 5G. Jadi pas pertama kita masuk ke bagian kameranya, tampilannya seperti ini dan langsung dapat opsi foto ya. Karena ya orang-orang biasanya pertama buka kamera buat ngapain? Ya buat moto kan. Nah, di sini saya mau ngasih lihat menu-menu apa aja atau fitur apa aja yang disediakan oleh Realme di Realme 9 Pro Plus 5G ini. Apakah cocok bagi teman-teman yang pengen pakai Realme 9 Pro Plus 5G ini untuk konten misalnya ya seperti saya ya, konten sederhana. Saya juga selama ini masih pakai HP ya, Samsung Galaxy A52. Jadi tampilan pertamanya seperti ini. Nah, untuk opsi yang ada di foto lumayan lengkap sih menurut saya. Di sini ada zoom 2 kali ya. Ini zoom 2 kali, kalau zoom 1 kali seperti ini. Yang ya 2 kali ini yang normal. Dan ini kita masuk ke lensa ultrawide. Ini saya di tengah-tengah ini ya. Di belakang tuh lumayan masih sawah gitu. Jadi banyak pohon-pohon dan ada suara-suara tongerek kata orang Sunda. Orang bahasa Indonesianya apa ya? Kasih tahu lah. Oke, kemudian di sini ada opsi masuk ke lensa ultrawide. Kalau kita masuk ke ultrawide jadi lebih lebar lagi ya. Kemudian di bagian atasnya ada opsi untuk filter ya. Saya jarang pakai sih. Kemudian di bawah ada opsi untuk masuk ke Google Lens. Nah, sekarang kita lihat di bagian kirinya. Di bagian kiri di paling atas titik 3 di sini ada opsi untuk memilih timer ya. Ada 3 detik dan 10 detik, jadi cuma ada 2 ya, nggak ada yang di tengah-tengahnya. Biasanya kan ada 5 detik, nah di sini cuma 3 sama 10. Kemudian ada opsi frame juga di sini, bisa 1:1. Ini 1:1 biasanya dipakai buat Instagram sih ya. Kemudian ada 4:3, ini full res ya, full resolution. Kemudian ada 16:9. Dan yang terakhir ada full. Ini benar-benar menyesuaikan dengan layar kita ya, layar HP kita. Saya sih kalau buat foto ya tergantung kebutuhan juga sih sebenarnya, tapi secara standar saya biasa pakai 4:3 ini. Kemudian ada mode AI ya, kita aktifkan, warnanya jadi lebih cerah, lebih eye candy gitu. Coba ya, perhatikan sekali lagi, ini mode AI nya mati. Kalau kita nyalakan, lihat warna hijaunya jadi lebih nyala gitu. Kemudian di sini ada opsi HDR auto. Ya, ini secara default, jadi SDR-nya otomatis ya. Tapi kalau kita pengen terus-terusan pakai HDR bisa ya, kita ganti ke HDR, atau nggak mau pakai ya nonaktifkan aja. Saya sih auto aja ya, biar nggak perlu ribet lagi setting-setting. Oke. Sekarang kita lanjut, di bagian bawah ada opsi flash. Nah, flash juga kita bisa atur ke auto ya, ada nyala terus. Kemudian yang kedua auto, dan ini nyala kalau lagi dijepret aja. Saya jarang pakai flash sih. Oke, itu dia ya opsi yang ada di bagian foto. Sekarang kita lanjut ke bawah dulu ya, nanti lanjut ke atas. Ada opsi video. Nah, secara default untuk videonya ini dia resolusinya 1080p ya. Dan sebelum ke sana sama dengan foto ya, di sini ada pilihan zoom 2 kali. Ini zoom 2 kali. Ya, ini mode normalnya. Kemudian kita juga bisa langsung pindah ke lensa ultrawide. Nah, ini jadi lebih luas. Tapi agak sedikit nge-lag ya. Kalau saya lihat di viewfinder seperti ini, agak kayaknya nggak berubah ya. Ini 1 kali kan, kita ganti ke ultrawide, oh berubah sedikit. Kok kayak sama. Next kita bisa atur juga di sini percantik ya, tapi otomatis dia turun ke 720p kalau mau pakai filter seperti ini. Jadi nggak bisa 1080 ya. Ini ada kris, nah, banyak banget sih pilihannya di sini. Silakan aja sih disesuaikan ya dengan preferensi masing-masing, karena lumayan banyak di sini.
Kemudian di bagian bawahnya ada gambar kamera ya, kalau kita perhatikan ini untuk mengatur blur ya. Jadi blurnya mau kuat banget gitu atau ya asal ada aja. Nah sekarang di bagian kiri kalau kita klik titik 3 di atas ya, untuk Full HD atau 1080p di sini ada dua pilihan frame rate ya, 30 fps dan juga 60 fps. Kemudian kalau kita naikkan ke resolusi yang paling tinggi yaitu 4K, di sini opsinya cuma ada satu nih, 30 fps aja. Kemudian kalau 720p di sini bisa 60 dan 30 fps. Kemudian sama ya, ada mode AI juga kalau pengen warnanya lebih cerah. Itu dia fitur-fitur yang ada di video. Lanjut ke bagian street. Nah street ini biasanya ya sesuai namanya ya, untuk foto di jalan malam hari. Pengen long exposure silahkan ya, kita gak perlu capek-capek ya masuk ke mode manual, tinggal masuk aja ke street, nanti tinggal jepret aja. Dan di sini juga lensanya sama ya, ada zoom 2 kali, kemudian kita bisa berpindah ke lensa ultra wide. Kemudian di bagian atasnya ada filternya, silahkan dipilih banyak-banyak, dipilih. Kemudian di bagian bawah ini juga ada pilihan long exposure-nya mau seperti apa. Jadi kita kalau nggak mau pusing ya, tinggal pilih aja nih mode-modenya, nggak mau atur-atur sendiri. Exposure time-nya kalau pengen seperti ini harus 8 detik gitu ya, ini harus 5 detik dan yang lain-lain. Ini cukup membantu ya, terutama bagi teman-teman yang nggak begitu paham masalah fotografi. Kemudian ada JPG atau RAW ya untuk format fotonya. Kalau pengen diedit lagi silahkan aktifkan mode RAW-nya. Di sini juga ada autofokusnya ya, bisa kita atur atau mau kita manual. Kemudian yang selanjutnya ada mode night ya, ini mode malam. Ini membantu banget ya, padahal ini fotonya udah bagus sih, Realme 9 Pro Plus ini di mode malam. Tapi kalau pengen lebih bagus lagi ya, aktifkan mode ini, terutama di kondisi yang gelap banget sih. Kita lanjut. Nah di bagian atas di sini ada mode portrait. Ini yang suka mode bokeh silahkan gunakan mode portrait. Untuk mode bokehnya di sini ada berbagai macam pilihan ya, bagus, sesuaikan aja sih, ada banyak. Nah, kemudian full resolutionnya ada di sini 50 megapiksel. Kalau pengen cetak buat baliho gitu ya, silahkan pakai 50 megapikselnya. Sekarang kita lihat di bagian more, ini yang paling ditunggu-tunggu ya. Apakah bisa manual video atau enggak? Yang pertama di sini ada ultra makro. Nah ultra makro ini menurut saya lebih baik pakai foto biasa aja sih ya, karena resolusinya juga nggak terlalu gede. Kemudian ada time lapse ya, buat yang pengen ngerekam waktu yang lama ya, kemudian dipersingkat, silahkan pakai mode time lapse. Ada story mode, kemudian panorama. Kalau panorama dia jadi full ini ya, full layar gitu. Selanjutnya ada slow mo juga, ada time lapse, ada slow mo. Nah untuk slow mo nya untuk resolusi 720 aja bisa sampai 960 fps ya. Kemudian kalau kita ganti resolusinya ke 1080, resolusinya hanya 480, itu paling maksimal ya, karena kalau kita naikkan lagi hasilnya malah jadi kurang bagus. Selanjutnya di sini ada Pro itu manual ya, manual foto tapi bukan video. Nah di sini lumayan lengkap ya, ada pengaturannya di bagian kanan. Kemudian di bagian kirinya juga sama, kita bisa atur frame dan yang lain-lain. Kita juga bisa ganti format fotonya ya, dari JPG ke RAW. Kemudian ada movie. Nah movie ini kalau di HP lain tuh Pro Video ya, atau manual untuk video. Tapi sayang sekali untuk movie ini ya, atau manual buat videonya, nggak bisa kita atur bingkainya atau framenya, karena kalau saya perhatikan di sini di bagian kiri cuman ada ini aja nih ya, flash, kemudian ini. Nah di bagian kanan di sini ada pengaturan ISO, kemudian fokus ya, white balance, dan juga ini ya untuk fokusnya.
Ini nggak bisa ngatur framenya, harus kita scale lagi ke nanti di bagian pengeditan, jadi agak ribet sih. Karena kalau saya sendiri sih biasanya pakai 19:6 ya. Lanjut di bagian more ada dual view video. Nah ini kalau teman-teman lagi apa ya, lagi apa itu namanya, nge-vlog ya, jadi kita bisa menampilkan dua tampilan langsung, kamera depan dan kamera belakang dua-duanya aktif. Nah untuk yang bagian sayanya ini ya, kamera depan bisa diganti-ganti sih. Nah bisa kotak kayak gini, bisa bulat atau split ya, beneran dibagi dua nih. Ini sih yang paling bagus menurut saya ya, yang bulat ini. Kemudian kita juga bisa atur ininya ya, mode beauty nya. Ini parah banget sih mode beauty nya, kalau perempuan suka biasanya. Jadi untuk saat ini perangkat andalan saya untuk ngerekam buat konten di YouTube saya ya masih menggunakan Samsung Galaxy A52, karena untuk kualitas warnanya sih menurut saya ya, videonya masih lebih baik Samsung Galaxy A52. Nantilah bakal saya side by side lah, contohkan langsung atau bandingkan langsung. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.